Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, masih seputar budidaya lobster air tawar ya. Terima kasih sudah mengklik channel ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya mau mengecek nih yang di kotak berwarna hijau ini. Ini sudah lama sekali burayanya tuh menetas teman-teman, turun gendong. Jadi kita cek ya teman-teman, apakah sudah turun gendong semua atau masih ada yang menempel ya. Kalau ada yang menempel, kita coba bantu untuk lepaskan. Kita cek nih teman-teman, kotorannya sudah banyak. Oke, kita angkat sini. Up. Berontak nih. Oh, sudah selesai semua teman-teman tuh. Kemarin itu banyak ya. Ini ukurannya 4 inci teman-teman. Oke, kita kembalikan ya ke kolam indukan nih, biar si lobsternya itu bisa kawin lagi ya. Biasanya teman-teman kalau selesai menetaskan ya telur-telurnya itu, si indukannya ini akan berganti kulit dulu teman-teman. Dia berada di sini nih. Oke teman-teman, kita cek lagi yang di sini nih. Ini juga sudah menetas ya, kemarin banyak anakannya itu. Kita lihat nih. Cek ya, kita cek teman-teman. Oh, jadi kalau megangnya tuh di kepala ya teman-teman, di kepala sini itu tuh. Oke. Oh nih tuh. Oke ya, nih coba kita bantu ya. Oke, nih kita bantu ya teman-teman. Jadi cara membantunya tuh bisa dikoncang seperti ini, atau dilepaskan dengan bantuan tangan ya. Nah ini nggak bisa lepas teman-teman. Nah ini teman-teman, ini nggak bisa lepas ya teman-teman. Kita coba lagi ya, nih ada yang lepas nih satu. Nah ini kalau nggak bisa lepas seperti ini teman-teman, jangan dipaksakan ya. Jadi kita masukkan lagi nih. Nah ini teman-teman, kalau kita habis mengangkat ya, itu harus dicek nih. Ini banyak nih, tuh burayanya ini nempel di serokannya nih ya, di jaringnya ini teman-teman. Tuh seperti ini. Itu harus diperhatikan teman-teman. Nih banyak nih, masih banyak nih. Ini satu. Ya. Tuh ya, ini oke nih. Jadi yang lepas-lepas ini teman-teman, burayanya ini memang sudah waktunya itu lepas ya. Jadi kalau dia belum waktunya lepas tuh dia masih lengket di
indukannya itu teman-teman. Jadi jangan dipaksakan ya. Jadi berbahaya sekali teman-teman kalau memaksakan burayanya itu lepas teman-teman. Oke, ini sudah habis ya teman-teman. Jadi kalau mau dipaksakan teman-teman, tunggu buraya yang ada di gendongan indukannya itu tinggal sedikit, jadi sekitar 90% sudah lepas semua, atau tinggal 80% ya, maksudnya itu 80% sudah lepas semua, jadi tinggal 10% atau 20% yang ada di indukannya itu ya teman-teman. Nih seperti ini nih. Tuh ya, tuh nih banyak yang sudah mulai besar-besar, malah ada yang sudah 1 inci nih, 1 inci ke bawah ya. Kenapa harga dari lobster air tawar ini masih mahal ya? Dikarenakan ini teman-teman, yang pertama itu produksinya itu masih sangat sedikit ya. Dalam artian ini peternaknya itu masih sangat susah ditemui, masih sangat jarang ya kita temui, dan kebanyakan itu masih skala rumahan teman-teman. Kalau untuk industri itu saya rasa itu masih sedikit sekali ya, dengan skala industri dengan kolam yang banyak itu saya rasa masih bisa dihitung lah ya dengan jari. Nah, dan yang kedua itu teman-teman, kalau menurut sebagian orang itu ternak lobster air tawar ini atau budidaya ini, lobster air tawar ini teman-teman sedikit susah, katanya itu agak sulit ya. Yang belum paham itu pasti merasakan susahnya itu teman-teman, atau cara pemeliharaannya itu menurut orang-orang itu susah ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah terjun ke lobster, biasanya ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang teman-teman ya, tergantung dari teman-temannya itu ya, bagaimana cara memeliharanya ya. Jadi ada 4 menurut saya itu kalau mau budidaya lobster air tawar itu ya. Yang pertama itu ya harus konsisten teman-teman. Yang kedua itu harus belajar ya, belajar terus, dianalisa penyebab kematiannya, kenapa burayanya itu sedikit atau semacamnya itu ya teman-teman. Terus yang ketiga itu harus bersabar teman-teman ya, harus bersabar ya, karena untuk budidaya lobster air tawar ini kan pertumbuhannya itu sedikit lambat teman-teman, sedikit lambat. Menurut saya tuh lambatnya itu memang ya karena semakin besar itu ya semakin lama ya. Jadi kalau misalkan ke ukuran 6 inci ya sampai 5 inci lah ya, itu bisa memakan waktu 6 sampai 7 bulan teman-teman. Karena idealnya untuk lobster air tawar ini kalau konsumsi itu memang ukurannya itu bisa 5 inci sampai 6 inci ya. Tapi ada juga yang menjual itu 4 inci. Tapi yang lebih bagus itu memang ukurannya itu sudah dianggap dewasa atau sudah dianggap besar teman-teman, seperti itu. Terus yang keempat teman-teman harus rajin ya, nggak boleh malas. Jadi kebanyakan teman-teman itu malas dalam budidaya ini karena seperti ini contohnya nih. Kalau kotor itu kan ini harus dibersihkan ya, kotorannya itu harus dibersihkan, terus harus dicek setiap hari ya indukan yang bertelur itu ya, bukan diangkat, maksud saya itu dicek, dibersihkan kotak-kotaknya itu seperti ini ya. Ini kan kotor nih ya, itu harus dibersihkan teman-teman. Harus rajin ya melihat airnya apakah sudah bagus atau sudah jelek ya, atau masih bagus, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah tinggi amoniaknya, sudah banyak juga
kotorannya itu kita kuras, kolamnya teman-teman, airnya itu kita kuras, kita bersihkan ya. Memang harus rajin ya, beda dengan mungkin dengan ternak lain ya, jarang dikuras airnya. Kalau untuk yang gini sering kita kuras airnya teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman, ada 4 macam yang harus teman-teman lakukan menurut saya itu ya, kalau mau berhasil tadi ya. Nah ini ada yang besar nih teman-teman, wah masuk nih tuh ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Apabila ada pertanyaan, saran dan komennya serta kritiknya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya. Sampai jumpa.